Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam pertanian, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus untuk sahabat channel pertanian organik Faza, dimanapun berada saat ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami, channel pertanian organik Faza, menayangkan kembali atau update perkembangan tanaman kami, yakninya berupa tanaman tomat dan cabai keriting yang kami coba budidayakan dengan penerapan sistem organik. Adapun tayangan kami sajikan tahap demi tahap, hari demi hari dari perkembangan tanaman organik kami. Pengambilan gambar ini adalah pada tanggal 9 Desember 2022 dan sebelumnya telah kami lakukan perawatan pada tanaman ini yakni pada tanggal 4 Desember yakni berupa pengaplikasian pupuk organik yang kami miliki. Dan pada hari ini saat gambar diambil tanggal 9 Desember tahun 2022, ketinggian tanaman tomat kita telah mencapai di kisaran angka 45 cm rata-rata. Dan terlihat juga tanaman cabai keriting yang mulai meninggi, walaupun pertumbuhan cabai terlihat kalah oleh pertumbuhan tomat organik kami. Dan gambar ini diambil tanggal 14 Desember tahun 2022, Rabu sore sekembali saya bekerja. Dan saya menyempatkan memasang ajir atau tiang penyangga dari tanaman tomat organik kami. Tiangnya dari batang pohon pinang yang coba saya belah-belah menjadi ajir sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan kami. Pemasangan ajir atau tiang penyangga dari tanaman ini sepertinya sudah perlu kami pasang dengan semakin bertambahnya ketinggian dari tanaman tomat organik kami sebagai antisipasi rebahnya atau patahnya tanaman tomat organik kami. Selanjutnya ini adalah kegiatan kami pada hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022, di mana kami akan kembali melakukan perawatan pada tanaman tomat dan cabai kami, yakni berupa pengaplikasian pupuk organik cair yang kami miliki. Sebagaimana sahabat semua lihat, pertumbuhan tanaman cukup baik dan alhamdulillah tidak terkena gangguan-gangguan penyakit atau hama ulat, dan semoga kedepannya tanaman kami tetap sehat dan berhasil berbuah maksimal ya sahabat. Dan pada hari ini tanggal 25 Desember tahun 2022, kami sangat bahagia di mana saya melihat ada beberapa batang tanaman tomat kami yang mulai muncul bunga bakal putik. Itu tandanya tanaman kita telah memasuki masa generatif. Baik sahabat semua, tanaman kita ini pada saat gambar ini diambil berusia 47 HST atau 47 hari setelah tanam. Dan keduanya kita tanam dengan metode tumpang sari dengan sistem organik, karena pada dasarnya hal ini saya lakukan untuk belajar dan mengetahui serta bagaimana sih hasilnya jika dengan menerapkan sistem organik. Dan seperti yang sahabat lihat, tanaman tomat kita sudah muncul bakal-bakal bunga. Alhamdulillah. Baik sahabat, langsung saja kita masuk pada kegiatan persiapan pengaplikasian pupuk organik yang kita miliki.
Pupuk organik cair yang selalu saya aplikasikan setiap minggu pada tanaman adalah berupa air cucian beras dan POC pabrikan dari produk NASA. Dan ada juga berupa padat masih dari produk NASA, di mana pupuk tersebut berfungsi sebagai pembena tanah dan memperkaya unsur hara pada media tanam. Serta pupuk harmonik juga dari NASA berfungsi merangsang pembungaan dan pembuahan dan mengurai tingkat kerontokan pada buah pada tanaman kita. Langkah selanjutnya adalah saya melarutkan dari pupuk padat super NASA tersebut ke dalam air cucian beras dengan menggunakan wadah yang lebih kecil terlebih dahulu. Kemudian mengaduknya hingga pupuk tersebut larut, benar-benar larut sempurna untuk kita campurkan pada air cucian beras. Biasanya saya hanya memberikan setengah sendok makan, kemudian saya larutkan dan campurkan ke air beras. Kemudian ini adalah harmonik yang sebagaimana saya sampaikan tadi, fungsinya adalah memancing pembungaan, dan saya aplikasikan setengah tutup botol. Dan ini pupuk organik cair juga dari NASA. Saya aplikasikan setengah tutup botol yang bisa diaplikasikan, dikocor langsung ke tanah dan ke daun. Fungsinya adalah untuk meningkatkan unsur nitrogen, media tanam, dan nutrisi bagi tanaman kita. 3 jenis pupuk NASA ini untuk mendukung kebutuhan tanaman kita akan unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kalium. Selanjutnya kita juga mengaplikasikan POC air cucian beras yang telah melewati proses fermentasi terlebih dahulu, dalam artian telah benar-benar matang, sempurna, serta aman untuk diaplikasikan pada tanaman kita. Dan seterusnya saya mencampurkan air cucian beras fermentasi tersebut sebanyak kira-kira 200 ml ke dalam wadah yang telah berisikan aneka POC. Dan satu wadah plastik tersebut adalah biang dari POC yang biasanya saya campurkan lagi dengan air hujan murni yang sengaja saya tampung dan kumpulkan dalam beberapa kali hujan, karena air hujan sebenarnya anugerah dari Tuhan untuk bumi dan makhluknya yang kaya akan unsur nitrogen murni. Dan biasanya satu wadah yang telah berisikan biang POC tersebut saya campurkan lagi ke dalam air hujan 20 liter yang sengaja saya tampung dan kumpulkan. Dalam penampungan air hujan tersebut, hindari air hujan tersebut melalui atau melewati logam, karena setahu saya akan mempengaruhi kualitas dari air hujan murni tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencampurkan POC kulit pisang yang saya fermentasi dengan air cucian beras. Sahabat, saat kita melaksanakan budidaya dengan metode organik, maka kita harus berusaha mencari bahan-bahan organik pengganti yang unsurnya sama dengan pupuk sintetik atau pupuk kimia. Dan untuk sahabat ketahui, kulit pisang adalah bahan organik yang kaya akan hara organik, yakni terbesarnya adalah kalium. Dan kalium berfungsi untuk mengurangi tingkat kerontokan buah, menambah berat bobot buah, dan memperbaiki kualitas buah. Dan yang tidak kalah bagusnya adalah untuk memperkuat daya tahan tanaman kita dari serangan aneka penyakit tanaman. Dan untuk POC kulit pisang ini saya mencampurkan ke dalam biang dari POC sejumlah 100 ml. Bagaimana sahabat? Semoga sahabat semua bersabar menonton video yang kami coba rangkai dan sajikan, di mana tujuannya adalah agar sahabat mengetahui perjalanan saya dalam mencoba belajar pertanian organik. Dan tibalah saatnya saya melakukan pemupukan sekaligus penyiraman dengan cara mengocornya langsung di atas media raised bed atau bedengan.
Penyiraman atau pemupukan dengan bantuan gembor itu, satu gembor air hujan saya campurkan dengan 200 ml biang POC tadi, dan biasanya satu bedengan ini menghabiskan 4 gembor siram ini. Sahabat semua, jika dibandingkan dengan pertanian menggunakan pupuk kimia, penerapan metode organik dari tingkat kepraktisannya sungguh jauh berbeda, dimana jika kita menggunakan pupuk kimia tentu lebih praktis namun berdampak negatif pada lahan pertanian kita. Namun dengan pola organik dibutuhkan kesabaran dan keuletan kita dalam mengumpulkan bahan-bahan organik dan berdampak baik pada lingkungan dan tentunya tanaman atau buah yang dihasilkan lebih sehat. Penyiraman dan sekalian pengaplikasian POC hanya saya lakukan dengan interval 1 kali seminggu. Penyiraman yang agak jarang tersebut karena di tempat kami curah hujan sedang tinggi-tingginya, di mana bedengan tanaman kita ini masih memungkinkan terkena air hujan karena posisinya yang di piringan samping rumah. Kemudian saya mengukur ketinggian tanaman. Didapat ketinggian tanaman kita saat ini yakni di angka 120 cm dan ketinggian bedengan kita 25 cm. Pengukuran ketinggian tanaman ini adalah yang kedua kali saya lakukan. Yang pertama kali sebagaimana di depan video yakni tanggal 9 Desember dengan ketinggian rata-rata tanaman tomat yakni 45 cm. Berarti 9 Desember ke 25 Desember jumlah hari adalah 16 hari. Itu menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman kita bertambah 75 cm. Dan gambar ini diambil pada hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023, di mana terlihat tanaman tomat organik kami telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dari terakhir kita mendokumentasikan seraya melakukan pemupukan yakni tanggal 25 Desember tahun 2022, maka telah terjadi pertumbuhan yang sangat cepat di rentan hari yang hanya 12 harian, dan alhamdulillah atas segala nikmat ini ya Allah. Dan kami juga melaksanakan penyambungan ajir atau penambahan ketinggian ajir karena kami khawatir tanaman tomat kami akan patah atau tumbang oleh terpaan angin atau gangguan-gangguan yang lainnya.
Sahabat semua, pada kesempatan ini kami juga melakukan pemangkasan pada dahan-dahan bawah atau pucuk bawah pada tanaman tomat kami, di mana itu kami lakukan untuk memaksimalkan buah karena tanaman kita telah masuk fase generatif, dan juga untuk sedikit memberi ruang gerak tumbuh pada cabai kami yang berada di depannya. Sahabat, terlihat ketinggian tanaman tomat kami telah sangat tinggi melebihi ketinggian kami dan buahnya sudah mulai membesar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Seperti inilah perkembangan dari tanaman tomat dan cabai kami. Hari ini adalah tanggal 6 Januari 2023. Sementara kita mulai melaksanakan penanaman pada tanaman tomat kita ini pada tanggal 8 November 2022. 2 hari lagi tanaman kita ini genap berusia 2 bulan. Dan seperti teman-teman lihat, perkembangan dari tanaman tomat dan cabai kita cukup baik. 2 hari jelang berusia 2 bulan dari tanaman tomat dan cabai kita ini yang saya usahakan secara tumpang sari, tanaman tomat ini telah memiliki ketinggian lebih dari ketinggian yang postur yang saya miliki. Jika ketinggian saya 158 cm, berarti tomat ini telah saya perkirakan dengan ketinggian 170 cm. Dan sampai hari ini kita masih mengusahakan budidaya aneka sayuran ini dengan pola organik, murni pola organik dan tanpa sentuhan pupuk-pupuk kimia. Ini membuktikan bahwa dengan melaksanakan penerapan pertanian organik, kita juga bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas. Terima kasih. Baik teman-teman semua, saya Jeki Alamsyah, Faza, channel pertanian organik. Mohon dukungan kepada teman-teman semua pada channel ini, untuk channel ini, dan subscribe serta silakan dibagikan kepada teman-teman yang memiliki hobi pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sebagai penutup dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian kami ada kata-kata yang tidak tepat. Kami channel pertanian organik Faza mohon maaf. Terima kasih.